Selamat malam, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Kita bersyukur pada malam ini kita senantiasa diberi kelimpahan dalam kehidupan kita untuk kita bisa beribadah di dalam ibadah rumah tangga di rumah kita masing-masing. Walaupun ibadah kita hanya melalui live streaming, itu semua adalah berkat pemeliharaan Tuhan bagi kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Bapa di sorga, kita akan mendengarkan firman Tuhan dan kita kembali boleh dikuatkan dan disegarkan dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk penyertaan-Mu. Kami kembali akan berjumpa melalui kebenaran firman-Mu. Berkati kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami supaya dapat memahami firman Tuhan dengan baik dan benar. Inilah Tuhan, doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Bapa di surga, mari kita membaca firman Tuhan dalam kitab Perjanjian Baru, yaitu 2 Korintus 5 ayat 11 sampai dengan 15. Pelayanan untuk pendamaian. Kami tahu apa artinya takut akan Tuhan. Karena itu kami berusaha meyakinkan orang. Bagi Allah hati kami nyata dengan terang, dan aku harap hati kami nyata juga demikian bagi pertimbangan kamu. Dengan ini kami tidak berusaha memuji-muji diri kami sekali lagi kepada kamu. Tetapi kami mau memberi kesempatan kepada kamu untuk memegahkan kami, supaya kamu dapat menghadapi orang-orang yang berbegah karena hal-hal lahiriah dan bukan batiniah. Sebab jika kami tidak menguasai diri, hal itu adalah dalam pelayanan Allah. Dan jika kami menguasai diri, hal itu adalah untuk kepentingan kamu. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang setia melakukan firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, puji Tuhan, kita patut bersyukur pada malam hari ini kita bisa beribadah bersama keluarga terkasih di rumah kita masing-masing. Itu semua berkat pemeliharaan Tuhan bagi kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kembali kita akan merenungkan firman Tuhan lewat bacaan Alkitab dari 2 Korintus 5 ayat 11 sampai dengan 15, dengan tema renungan kita yaitu hidup untuk Tuhan. Firman Tuhan dari 2 Korintus 5 ayat 15. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan,
Ada satu hal yang tidak boleh dilupakan dalam melayani Tuhan. Itu adalah motivasi kita dalam pelayanan yang berkenan kepada Tuhan. Jadi bukan semata-mata kita melayani ini dengan motivasi yang ingin dipuji orang, tetapi motivasi pelayanan ini supaya kita ini bukan hanya sekedar untuk diberkati juga, tapi kita harus memiliki motivasi yang takut akan Tuhan dan hormat akan Allah. Jadi kita ini harus benar-benar memiliki motivasi takut akan Allah dan menghormati Allah. Seperti dalam Filipi 1 ayat 16, mereka ini memberitakan Kristus karena kasih, sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, adapun ciri-ciri orang yang melayani Tuhan itu, dalam pelayanan yang kita lakukan itu harus merupakan sebuah pelayanan yang sejati. Kita harus memiliki motivasi takut akan Tuhan. Ada kerelaan kasih, tidak memperhitungkan untung rugi, tidak menonjolkan diri, dan tidak mencari hormat dan pujian dari manusia. Dan jangan mudah kita melayani dengan mengeluh dan kecewa. Seperti kita lihat dalam contoh teladan dari Tuhan Yesus yang rela melayani jiwa-jiwa karena hatinya itu tergerak oleh belas kasihan. Seperti kita lihat dalam bacaan dari Matius 9 ayat 36, melihat orang banyak itu tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Di sini Rasul Paulus mau mengajak jemaat di Korintus untuk sungguh-sungguh melihat karya pendamaian Allah di dalam Kristus Yesus Tuhan yang telah menjadikan orang-orang percaya menjadi manusia baru. Dan di sini kita kembali melihat ayat 11. Kami tahu apa artinya takut akan Tuhan, karena itu kami berusaha meyakinkan orang. Bagi Allah hati kami nyata dengan terang, dan aku harap hati kami nyata juga demikian bagi pertimbangan kamu. Jadi di ayat yang ke-11 ini, takut akan Tuhan artinya di sini Paulus mau mengingatkan kembali bahwa dia itu sungguh-sungguh berusaha untuk menghormati Allah, untuk sungguh-sungguh hidup takut akan Allah. Mengapa Paulus hidup takut akan Allah? Ada sebabnya. Ini dilatar belakangi dalam motivasi Paulus melayani Tuhan ini, kita melihat dari ayat yang ke-10. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Jadi ada latar belakang Paulus hidup takut akan Tuhan. Di ayat yang ke-10 adalah jawabannya. Dan di sini motivasi melayani Tuhan harus dengan hati yang takut akan Tuhan dan menghormati Tuhan. Di dalam perjalanan kehidupannya, di sini Paulus memberikan pengarahan agar ketika kita melayani itu harus
memiliki motivasi takut akan Tuhan. Dan di sini Paulus bahwa di dalam setiap manusia itu nanti suatu saat kita akan berdiri di tahta pengadilan Allah, dan yang menjadi hakimnya adalah Kristus. Setiap orang akan mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang baik, baik itu hal yang baik dan hal yang jahat. Tentu ibu-ibu dan bapak dan saudara sekalian mengetahui upah dari hal yang baik di mana, upah yang jahat kemana. Kita semua tahu. Dan kalau kita memiliki motivasi rasa takut akan Tuhan dalam pelayanan, itu akan Tuhan lihat. Tuhan akan memperhitungkan pelayanan kita. Dan kita harus mempertanggungjawabkan pelayanan itu kepada Tuhan. Dan di sini Paulus berusaha untuk meyakinkan jemaat yang ada di Korintus agar mereka itu berada dalam hidup takut akan Tuhan. Dan dari segala motivasi di dalam meyakinkan orang-orang itu bahwa apa yang dilakukan oleh Paulus itu benar-benar nyata di hadapan Allah. Dan semuanya itu tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Jadi Allah sungguh-sungguh tahu sampai kedalaman hati bagaimana Paulus melayani. Tuhan tahu apa yang kita lakukan dalam pelayanan. Dan biarlah hidup takut akan Tuhan ini akan meyakinkan diri kita bahwa apa yang kita lakukan ini benar-benar dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Dan di sini Paulus mau meyakinkan kembali kepada jemaat yang ada di Korintus bahwa benar-benar ketika kita dalam menyampaikan firman Allah, benar-benar kita menyampaikan kebenaran firman Allah, ini disampaikan harus memiliki otoritas Allah. Seperti Paulus, dia menyampaikan firman Allah itu dengan otoritas Allah, dengan wibawa Allah, sehingga tidak ada motivasi yang lain. Dan di sini Paulus tidak pernah melakukannya dengan kesombongan, tetapi dia melakukannya dengan kerendahan hati. Jadi apapun pelayanan yang dilakukan oleh Paulus, dia tidak merasa ada kebanggaan. Paulus di dalam menyampaikan kebenaran firman itu, dia memahami benar-benar di dalam otoritas Tuhan. Dan di sini bagi Allah, Paulus tidak dapat menguasai dirinya untuk tidak menyampaikan kebenaran firman Allah, karena di dalamnya ada kasih karunia Allah yang hidup dalam dirinya. Dan itulah yang mendorong Paulus di dalam memberitakan firman Tuhan. Jadi dia digerakkan, dia diberikan semangat untuk menyampaikan firman Allah dengan kerendahan hati dan menguasai dirinya, dan supaya jemaat yang ada di Korintus itu benar-benar dimenangkan oleh Tuhan, untuk Tuhan. Dan tujuannya itu memang di sini Paulus memberikan penegasan kembali kepada jemaat yang ada di Korintus bahwa jemaat yang ada di Korintus itu harus benar-benar kembali memiliki percaya akan Kristus yang telah mati bagi dia, dan diharapkan tidak ada memiliki kesombongan di dalam segala hal. Ibu bapak, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, di ayat yang ke-15
Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Jadi ini maksudnya, hidup Paulus itu bukan lagi untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Kristus. Nah, Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang menjadi benang merah dalam kehidupan kita dalam perenungan firman Tuhan di malam hari ini? Kita harus meresponi panggilan Tuhan dalam hidup kita sebagai kesempatan untuk melayani Kristus. Di dalam melayani Kristus, kita harus memberikan buah bagi Kristus. Memuliakan Kristus melalui sikap, perbuatan, kata, dan melalui perbuatan kita sehari-hari. Dan jangan ikuti ajaran sesat. Mari Ibu dan Bapak, saudara-saudara yang kasih, kita sungguh-sungguh meresponi firman Tuhan. Kita melakukannya dalam pelayanan akan pendamaian Allah di dalam Kristus, yang mendorong kita untuk hidup takut akan Tuhan dan disertai rasa hormat kepada Allah. Terkadang ketika kita melayani, orang lain belum tentu menerima pelayanan kita. Tetapi ada satu hal yang harus kita imani. Ketika kita melayani, fokus kita hanya kepada Allah, bukan kepada manusia. Itu terserah manusia mau menilai apa pelayanan kita. Tetapi ketika kita melayani Tuhan dengan motivasi takut akan Tuhan, menghormati Allah, itu Tuhan akan memperhitungkan. Urusan mereka yang tidak menyukai kita dalam pelayanan, kita serahkan kepada Tuhan. Biar Tuhan yang mengurus semua itu. Kita lakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Jadi intinya, Ibu, Bapak, Saudara, ketika kita melayani, fokusnya hanya kepada Tuhan. Takut akan Tuhan. Hormati Allah dengan sepenuh hati kita. Karena di situ Tuhan akan memperhitungkan apa yang kita lakukan dalam pelayanan. Keberadaan orang percaya di dunia ini adalah untuk menjadi saksi dan menjadi garam dan terang dunia, supaya mereka melihat perbuatan yang baik dan memuliakan Bapa di sorga. Kita menjadi terang bukan hanya di gereja saja. Di gereja memang baik, Ibu Bapak, tetapi kita harus menjadi terang di sekeliling kita, di setiap tetangga kita. Kita harus berinteraksi, kita harus berelasi dengan sesama kita, dengan sanak saudara kita, dengan mereka yang berbeda keyakinan dengan kita, dengan mereka yang kita jumpai sehari-hari dalam kehidupan kita. Itu yang harus menjadi terang, sehingga mereka dapat melihat apa yang kita lakukan, dan mereka dapat mengenal Allah lebih dekat lagi. Dan mereka yang belum mengenal Allah, mereka akan menjadi mengenal Allah karena perbuatan dan sikap kita dalam melayani. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang terkasih langsung Tuhan, mari kita harus melayani Tuhan itu dengan penuh kesungguhan. Jangan kecewa, jangan resah, jangan gelisah ketika kita ditolak oleh orang lain. Tetapi fokus kita hanya kepada Tuhan. Itu yang akan memampukan kita. Itu yang akan memberi kekuatan bagi kita ketika kita selalu berinteraksi, berrelasi kepada Allah. Hanya itu yang kita lakukan.
bukan kepada manusia mendapat pujian atau ingin dihormati, tetapi kita harus benar-benar memiliki motivasi yang hidup takut akan Tuhan. Bahkan di saat-saat situasi pada saat ini, kita berhadapan dengan pergumulan dunia virus corona yang sudah berbulan-bulan kita terjebak di dalamnya, di mana situasi ini semakin banyak orang hidup takut beribadah ke gereja karena takut kena virus corona. Mereka ketakutan, tidak menentu arah dan tujuan hidupnya, sehingga kebanyakan hidup mereka stres, sehingga melupakan Tuhan. Dan di sini kita pun bertanya-tanya, kapan pandemik ini akan berakhir? Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kenapa kita harus bimbang? Kenapa kita harus takut akan dengan virus corona? Kenapa kita tidak takut kepada Tuhan yang telah memberikan kita sumber kehidupan, yang telah memberikan kita kekuatan, yang telah memberikan kita kebahagiaan, di mana kita telah diselamatkan oleh Allah? Kenapa harus takut kepada virus corona? Kita harus takut kepada Allah. Kita harus memiliki motivasi yang benar-benar hidup takut akan Allah. Memang kita juga harus waspada akan pandemik virus corona. Tetapi kita juga harus mengimani adanya pergumulan ini. Jangan kita lari di hadapan Tuhan, tetapi kita harus benar-benar hidup di dalam Tuhan. Karena ketika kita hidup takut akan Tuhan, Tuhan akan memberikan perlindungan bagi kita. Jadi, kenapa harus kita takut? Kenapa kita harus bimbang, resah, gelisah karena adanya virus corona? Mari, Ibu, Bapak, Saudara-saudara, kita kembali mengimani diri kita, agar kita selalu bergaul akrab dengan Tuhan, agar kita tidak melupakan Tuhan. Mari kita beribadah di gereja dengan mengikuti protokol kesehatan. Kita pasti dipelihara, kita pasti dijaga oleh Tuhan. Jangan takut kepada virus corona, tetapi takutlah kepada Tuhan. Itu yang akan memampukan kita untuk kita tetap setia melayani Tuhan. Dan di sini kita harus benar-benar menjalankan protokol kesehatan seperti yang diperintahkan oleh pemerintah. Kita harus benar-benar juga mengikuti aturannya. Dan tak lupa kita harus berdoa untuk selalu dijaga oleh Tuhan Yesus. Dan di sini kita juga diberi pengertian dan pengetahuan akal budi kepada kita untuk dapat bertindak dan bersikap hati-hati dalam mengatasi setiap pergumulan ini. Nah, bagaimana situasi ini dapat kita maknai sebagai upaya kekuatan diri kita untuk bisa mengatasinya dengan adanya virus corona ini? Yaitu hanya satu, andalkan Tuhan. Dengarkan suara Tuhan. Lakukan apa yang Tuhan katakan. Dan milikilah hati yang takut akan Tuhan dan hormat akan Tuhan. Firman Tuhan katakan, jika kita di pihak Tuhan, tidak akan ada lawan kita. Jika kita di pihak Tuhan, tidak akan ada lawan kita. Ketika kita mau mengedepankan kepentingan Allah, ketika kita mau
mau memfokuskan kita kepada Allah, ya, di sini kita akan dijaga, dipelihara. Kita minta kepada Tuhan agar kita benar-benar dapat ditolong oleh Bapa di sorga. Ibu Bapak yang terkasih dalam Tuhan, kita harus dapat mengisi kehidupan kita itu dengan memaknai bahwa ketika kita hidup ini, kita harus isi dengan hal-hal yang positif. Dan kita harus tetap hidup benar-benar takut akan Tuhan dan melengkapi hidup kita itu untuk selalu bersandar kepada Tuhan. Dan kita harus tahu bahwa Tuhan itu adalah segala-galanya. Tuhan itu lebih besar dari apa yang ada di dunia ini. Dan lebih besar dari apa yang kita miliki. Biarlah perenungan firman Tuhan ini kita boleh dimampukan untuk dapat senantiasa untuk selalu berjalan bersama Tuhan. Hidup takut akan Tuhan, hidup yang mau menghormati akan Allah. Kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan bagi kita supaya kita boleh melangkah, menjalani kehidupan ini ke depan dengan takut akan Tuhan. Dan hormat akan Tuhan serta tetap berpengharapan hanya kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, kita masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Terima kasih ya Bapak, kalau pada malam hari ini kami kembali sudah diingatkan melalui firman Tuhan. Kami sudah boleh menikmati kembali kebenaran firman Tuhan yang mengajar kami untuk senantiasa hidup takut akan Tuhan, hormat akan Allah, bergaul karib dengan Tuhan, dan senantiasa mau dibentuk melalui firman Tuhan. Ajarkan kami selalu untuk waspada terhadap ajaran-ajaran sesat yang menjerumuskan kami dalam lembah dosa. Dan biarlah Tuhan, kami terus berjalan dalam kehidupan kami dengan hikmat Tuhan, sehingga dalam sepanjang kehidupan kami mau melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup yang baik. Dan kami mohon Tuhan, layakkan kami menjadi alat yang berguna seturut dengan kehendak-Mu. Bapa dalam surga, kami mau berdoa bagi seluruh jemaat-Mu GPIB Maranatha Subang, baik yang ada di sektor masing-masing, di keluarga lepas keluarga, yang boleh tetap Tuhan jaga dan pelihara, dan memberikan waktu dan kesempatan mereka boleh mengambil bagian dalam persekutuan keluarga, meskipun kami tidak dapat bersama-sama. Walaupun kami tidak dapat berkumpul secara tatap muka, tapi tidak menghalangi kami untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan juga Engkau jaga keluarga-keluarga lepas di sektor masing-masing dengan pergumulan mereka. Tuhan pelihara, Tuhan campur tangan, Tuhan sertai mereka, Tuhan mau mendengar seruan mereka setiap hari apapun yang menjadi pergumulannya. Biarlah Engkau Tuhan yang menjawab sesuai dengan waktu yang tepat. Tuhan, kami juga mau menyerahkan seluruh anggota keluarga di masing-masing sektor, baik sektor 1, 2, dan 3, yang dalam keadaan sakit karena kelemahan tubuh ataupun karena sakit penyakit yang lain. Tuhan tetap menjadi pendamping bersama keluarga-keluarga terkasih. Tuhan juga memberikan penghiburan sehingga meski dalam tubuh yang lemah, iman percaya yang mereka tetap kepadamu ya Bapa.
Tuhan, kami pun berdoa untuk orang tua kami yang sudah lanjut usia, anak-anak remaja, pemuda dengan kesibukannya mereka masing-masing. Biarlah Tuhan menjaga, memimpin, menjadi pelindung bagi mereka dalam kehidupan mereka, sehingga apapun yang mereka lakukan, hari lepas hari, mereka tetap dalam lindungan Tuhan. Dan setiap pekerjaan yang mereka lakukan boleh membuahkan hasil dan menjadi berkat bagi banyak orang. Secara khusus kami mau berdoa untuk gereja-gereja yang ada di muka bumi dalam ibadah yang dilakukan melalui streaming maupun audio yang di-share di grup masing-masing sektor, sehingga Engkau juga mau memberkati dan melindungi khususnya gereja kami, GBIB Maranatha Subang. Kami juga memohon Engkau berkati, sehingga kami bersukacita dalam penyembahan kepadamu dan menuntun kami dekat kepada Tuhan, menuntun kami tetap memuji dan membesarkan nama-Mu. Saat ini juga Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk bangsa Indonesia. Tuhan, nyatakanlah kuasa-Mu, kasih sayang-Mu bagi para pemimpin. Kami berada dalam kesehatan yang prima dan melakukan hal-hal yang berkenan kepadamu. Kami juga berdoa untuk para tim medis, agar Tuhan Yesus menolong dan campur tangan bagi mereka, dan mereka menjadi alat perpanjangan tangan Tuhan. Dan juga kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang terpapar virus corona. Tuhan, mari Engkau kuatkan mereka, sembuhkan dari segala penyakit. Malam telah menjadi bagian kehidupan kami. Sebentar kami akan mengistirahatkan tubuh kami. Mari Tuhan, Engkau menyertai kehidupan kami, sehingga esok pagi kami boleh bangun agar tubuh yang sehat dengan sukacita dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa yang kami alaskan. Doa ini hanya kepada Tuhan Yesus, penebus kami, Allah kami yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.